Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas terkait atau mencoba simulasi terkait tentang implementasi of surface learning for iris dataset using decision tree. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama itu ada, coba next slide, itu, nah nama kelompok kami yang pertama itu ada Igede Bintang Arya Budaya, yang kedua Made Wahyu Aditya, yang ketiga Muhammad Heri Setiawan, yang keempat Idewo Gede Putra Astika. Oke, demi efisien waktu, kami akan langsung membahas tentang decision tree. Nah, apa itu decision tree? Di sini dijelaskan decision tree itu adalah support tool, itu artinya alat pendukung keputusan yang menggunakan model keputusan seperti pohon, seperti pohon menghasilkan peristiwa, dan di sini juga dijelaskan ada outcome atau feedbacknya, atau di sini sumber daya atau biaya juga dijelaskan, risk cost dan utilitasnya. Yang selanjutnya itu ada each one way display algorithm that only contains conditional control statement. Seperti itu ya. Nah, di sinilah salah satu cara untuk menampilkan algoritma yang berisi pernyataan kontrol bersyarat. Artinya ada syarat-syaratnya yang tetap bisa kita kontrol seperti itu. Next. Nah, dalam bahasan di kelompok kami atau diskusi kami, di sini kami membuat dataset iris dari data skleren. Yang kedua itu membaginya menjadi dua kumpulan data, itu data latih dan data uji. Yang ketiga itu kemudian kelompok kami akan menggunakan classifier atau di sini decision tree atau konsep pohon keputusan. Yang keempat itu pohon keputusan ini adalah alat atau mesin pembelajaran yang dapat diawasi atau dapat kita kontrol. Nah, selanjutnya kami menggunakan fit untuk melatih model. Yang terakhir itu pada kelompok kami itu menggunakan atau kita memprediksi data untuk menguji keakuratan modelnya. Gitu. Nanti yang terakhir kita adalah memprediksi data untuk menguji keakuratan model dengan menggunakan decision tree atau keputusan pohon keputusan. Oke, next slide. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu akan dibahas atau dipresentasikan oleh rekan saya yang selanjutnya adalah Bapak Dewa Astika. Untuk Bapak Dewa Astika saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Langsung saja kita sampaikan bahwa yang pertama iris dataset itu adalah kumpulan dari data di bunga iris itu yang merupakan kumpulan data multivarian yang diperkenalkan oleh ahli statistik dan ahli biologi di Inggris namanya Ronald Fisher dalam makalahnya tahun 1936. Menggunakan pengukuran dalam masalah taksonomi sebagai contoh analisis diskriminan linier. Kadang-kadang juga disebut sebagai data iris Anderson karena Edgar Anderson mengumpulkan data untuk mengukur variasi morfologi bunga iris dari 3 spesies terkait. 2 dari 3 spesies dikumpulkan di semenanjung Gaspe, semuanya dari padang rumput yang sama dan dipetik pada hari yang sama dan diukur pada waktu yang sama oleh orang yang sama dengan peralatan yang sama. Terus yang ketiga, kumpulan data terdiri dari 50 sampel dari masing-masing 3 spesies iris, yaitu iris santosa, iris virginica, dan iris versicolor. Terakhir, 4 ciri yang diukur dari setiap sampel: panjang, lebar, sepal, dan kelopak dalam sentimeter berdasarkan kombinasi keempat ciri tersebut.
Fisher mengembangkan model diskriminasi linear untuk membedakan spesies satu dengan yang lainnya. Oke, lanjut. Baik, dari decision tree yang sudah kita modelkan, kita mendapatkan decision tree seperti ini. Jadi kita plot model yang sudah kita buat sehingga menghasilkan decision tree seperti di gambar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa di root atau di awalan node itu yang kita cek itu adalah petal length karena memiliki faktor yang tinggi, penilaiannya sangat tinggi sehingga dia menjadi root dalam hal decision tree ini. Kemudian dari petal length ini kita dapat dua klasifikasi, jika benar dan jika salah. Jika benar, di sini di tree-nya kita mendapatkan 50 data yang sudah terklasifikasi menjadi setosa. Kemudian dari root ini juga kita mendapatkan data-data yang masih belum bisa diklasifikasikan sehingga perlu adanya penilaian lagi di petal width atau petal length-nya. Nah, di sini kita cek lagi penilaian dari nilainya sehingga didapatkan nilai true di sebelah kiri dan false di sebelah kanan dari node-nya. Jika kiri, kita mendapatkan sampel 54 sampel yang masih bisa diklasifikasi, dan jika benar kita mendapatkan 46 sampel yang masih bisa kita klasifikasi. Nah, dari tree ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa untuk yang berwarna orange, kemerahan ini, itu sudah terklasifikasi menjadi setosa. Artinya sampel 50 ini sudah terklasifikasi menjadi iris setosanya. Sedangkan untuk yang warna hijau, kita bisa ambil dari node-node yang di akhir tree-nya, seperti di pojok kiri ini dan di paling bawah yang hijau ini. Sehingga didapatkan 47 ditambah 2 untuk versi color-nya. Nah, untuk Virginica, kita bisa dapatkan di node-node yang terakhir. Jadi di bagian kanan di sini ada sampel 43, ditambah lagi di bawahnya node-nya yaitu sampelnya ada 2, dan di bawahnya lagi ada sampel 1, berarti 43 tambah 2 tambah 1, dan ditambah dengan di node yang memiliki kedalaman 4 ini, yaitu sampelnya 3. Jadinya untuk Virginica ada 43 tambah 2 tambah 1 dan tambah 3. Sehingga jumlah totalnya yaitu 49 untuk Virginica. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya untuk pemodelan dan cara training data menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya, baik, terima kasih waktunya. Izin screen sharing. Nah, jadi seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa kami menggunakan Python dan pemrograman yang kami lakukan di Jupyter Notebook. Nah, seperti yang mungkin sudah bisa terlihat. Nah, di sini kita menggunakan Jupyter Notebook. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa kita pertama kali akan meng-load dataset iris, di mana dataset tersebut sudah termasuk dalam library dari sklearn dataset. Nah, selanjutnya kita juga akan mengimport tree model classification yang juga sudah termasuk dalam sklearn. Nah, jadi dalam proses implementasi ini cukup sederhana karena semuanya sudah di-handle oleh library yang ada di sklearn tersebut. Jadi pertama-tama kita akan meng-load iris data. Setelah data di-load, kita mencoba memplotkan dulu. Jadi kita mencoba memvisualisasikan gimana sih sebaran datanya untuk kita mulai bisa memetakan dalam pikiran kita pembagiannya. Nah, seperti yang bisa terlihat di gambar tadi bahwa jenis-jenis dari bunga iris tersebut sudah terlihat terbagi menjadi 3 berdasarkan warna, di mana iris setosa adalah warna merah, iris versicolor adalah yang berwarna kuning, dan iris adalah yang berwarna biru. Nah, jadi dari sini kita sudah melihat bagaimana sih titik-titik sebarannya berdasarkan feature-feature yang telah ada tadi, yaitu dari lebar kelopak dan panjang kelopak, dan juga dari lebar mahkota dan panjang mahkota, seperti itu. Nah, jadi di sini kita ternyata cukup mengelompok, kecuali ada beberapa mungkin bisa teman-teman perhatikan, saya perbesar sedikit, ada beberapa yang sebarannya di sini hampir
menyentuh dari domain kategori lainnya. Nah, di sini akan terjadi error dalam proses, bukan error, artinya terjadi ketidakakuratan dalam proses klasifikasi dengan decision tree nanti. Nah, ini tadi adalah model yang telah disampaikan. Nah, jadi pertama-tama kita akan mencari tahu dulu apa sih feature-feature dari iris tersebut. Setelah kita memanggil fungsi ini, kita tahu bahwa feature-nya itu ada 4. Pertama, mahkota, panjang mahkota, lebar mahkota bunga. Selanjutnya adalah dari panjang kelopak dan lebar kelopak. Itu adalah feature-feature yang menjadi parameter kita untuk melakukan klasifikasi. Nah, kita juga perlu tahu nih labelnya apa saja. Nah, dari sini kita sudah bisa memetakan bahwa label yang akan kita tuju, karena ini adalah supervised learning, adalah Setosa, Versicolor, dan Virginica. Jadi ada 3 label target dari proses ini. Nah, sekarang kita akan mencoba melabelkan, berdasarkan label ini, kita akan mengelompokkan data-data ke 150 dataset. Jadi yang mungkin perlu kita ketahui bahwa iris dataset itu terdiri dari 150 jenis tanaman iris. Nah, di sini ada 50-50 dari indeks ke 0 sampai indeks ke 49 itu termasuk dalam Setosa. Dari indeks ke 50 sampai ke 100 itu ke 99 itu termasuk Versicolor, dan indeks 100 sampai 149 itu adalah Virginica. Nah, sekarang kita akan melakukan proses training data. Nah, training data menggunakan library sklearn itu cukup mudah, teman-teman. Nah, jadi pada saat proses training data kita pertama kita akan menentukan dulu tes indeksnya. Indeks yang akan kita gunakan tuh mana sih? Karena kan datanya bakal kita training nih satu dataset. Jadi kita pilih dulu indeks yang mana aja kita bakal jadikan tes atau uji. Nah, jadi kita akan menggunakan yang ke-50, yang ke-0, indeks ke-50 dan indeks 100 untuk kita menguji apakah masing-masing dari jenis iris tersebut. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan yang mana akan kita uji, kita akan melakukan proses training, yaitu dengan menggunakan iris dataset tadi. Nah, setelah proses training selesai, maka kita akan melanjutkan dengan proses testing data. Nah, proses testing data inilah yang akan menghasilkan. Nah, tadi kita akan lihat data apa saja sih yang akan kita tes. Nah, jadi kita akan panggil, jadi data tadi tes indeks tadi dari iris data kita panggil ke variabel tes data, kita tampilkan tes data dan akan menampilkan feature-feature ini. Jadi tadi dari indeks 0, 50 dan 100 berikut adalah feature-feature-nya masing-masing. 1 ke 0, indeks ke 50 dan indeks 100. Nah, selanjutnya kita panggil fungsi tree dari library sklearn, dan akhirnya kita, yaitu dalam library sklearn tersebut adalah decision tree classifier. Nah, setelah kita panggil decision tree classifier dipanggil, lalu akan melakukan proses predicting data dan menghasilkanlah bahwa data-data tadi termasuk dalam kategori 0, 1, dan 2, di mana kita tahu bahwa 0 itu adalah Setosa, 1 itu adalah Versicolor, dan 2 itu adalah Virginica. Nah, kita tahu juga bahwa ini termasuk kategori ini memang termasuk dalam kategori tersebut. Nah, jadi di sini paling tidak dalam uji coba kasus ini bahwa dari 3 dataset yang diuji itu berhasil untuk menebak ketiga kategori tersebut bahwa memang termasuk dalam kategori yang sesuai dengan prosesnya, seperti itu. Ya, terima kasih. Saya akan stop sharing. Itulah presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, kami langsung tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.